katlettiler. Osmanlı istikbalini şehzadeyle birlikte. Kalacak. O zaman hesap soralım. Çabukluğuyla Rüstem Paşa oldu sebep. Nihayet ağam. Gözüm yollarda kaldı. Di pasar, semua orang di pasar membicarakan tentang Pangeran Mustafa yang mati karena dieksekusi. Sumbul kemudian mendekati anak buahnya dan berkata kalau dia harus pergi ke istana karena kalau sampai orang tahu dia dekat dengan Hürrem Sultan, maka mereka akan menyakiti dirinya, bahkan membunuhnya. Saraya dönüyorum. Burada kalmak olmaz. Mazlar ellerinde kalırım maazallah. Kana kan. Hürremcilerinin kellesini versinler bize. Almalı. Şehzade Mustafa'nın oğlu Sumbul makin ketakutan saat mendengarkan pembicaraan tentang Janisari di kedainya. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membalas dendam kepada Hürrem Sultan atas kematian Pangeran Mustafa, juga akan mengambil kepala Rustem Pasha. Seorang yang lain berkata lagi bahwa mereka akan merebut tahta dan memberikannya kepada pewaris Mustafa, yaitu Pangeran Mehmet. Şehzademizin kanı yerde mi kalacak? kalmayacak, hesabını soracağız. Olacak. لقد حق القول جعلنا في ضلال. Di istana, pembacaan surat Yasin dan doa bersama dilakukan di harim untuk mendoakan kematian Pangeran Mustafa. Fatma kemudian berkata bahwa dia datang ke istana hanya untuk satu tujuan, yaitu melindungi Pangeran Mustafa dan juga membantunya. Tapi langkah apapun yang telah kulakukan tidak pernah berhasil. Olmadı. Ben beceremedim, yapamadım. Hepimiz çaresiz kaldık sultan. Ne yaptı, ne etti? Gulfam kemudian memegang tangan Fatma dan menyahut bahwa mereka memang tidak memiliki kekuatan. Sekarang bahkan mereka tidak lagi memiliki pilihan. Hürrem Sultan telah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Dia telah memadamkan matahari kebahagiaan mereka. Muvaffak oldu en nihayetinde. Güneşi söndü. Buralarda artık güller açmaz. Di Amasya, Mahidevran mendatangi Mirunisa di kamarnya. Mirunisa menangis dan mengatakan jika ia tidak bisa meninggalkan tempat ini, di mana pangeran telah berjanji kalau dia kembali dan tidak akan meninggalkan kita. Disinilah dia berjanji, di ruangan ini. Tam burada bu odada demiştim ona ben. Aku telah mengatakannya untuk tidak pergi, namun ia tetap pergi. Dia telah mengambil hatiku dan meninggalkanku. Aku merasa sakit dan terluka, ibu. Aku bahkan sulit untuk bernafas. Benim yüreğimde yerinden sökeceğim. Acıyor validem, canım yanıyor çok. Zor geliyor artık. Ben nasıl dayanacağım buna? Biliyorum Nisan. Biliyorum. Mahi kemudian berkata jika ia sangat mengerti kalau Mirunisa tidak ingin meninggalkan Amasya. Mirunisa mengatakan kalau dia tidak bisa pergi dari tempat ini. Ia teringat saat Mustafa mengatakan bahwa Amasya adalah tempat cinta mereka bertemu. Göklerimizi orada salacağız. Mirunisa berkata lagi, jika ia pergi, ia seperti mengkhianati cintanya Mustafa. Dia tidak peduli dengan perintah raja. Dönmüşüm gibi. Olacak gibi geliyor ya Sultan Süleyman. Emirleri zerre kadar. Bursa'ya o zalim emrediyor. Mahidevran kemudian berkata bahwa mereka harus segera pergi bukan karena perintah dari orang tiran itu, tapi itulah yang harus mereka lakukan untuk bersama pangeran, yaitu memberikan penghormatan terakhir. Ona karşı son vazifemizi yerine getirmek için. Babam da orada mıydı? Di istana Mirima, Mirima yang matanya sembab oleh air mata kemudian bertanya kepada Rustem apakah ayahnya ada di sana ketika para Algojo mencekik kakaknya. Cellatlar abimi boğarken. Rustem kemudian mendekati Mirima dan berkata bahwa Yang Mulia ada di tendanya saat itu dan Algojo datang diam-diam. Tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan aku pun tidak tahu.
Sepertinya raja sudah memikirkan semuanya ketika masih berada di istana. Ben dahil kimsenin haberi yoktu bundan. Daha buradayken her şeyi düşünmüş. Korkuyor musun? Hiç inanmadım Rüstem. Mirima lalu berkata, "Aku tidak percaya sama sekali. Bahkan aku tidak berpikir kalau ayahku akan melakukannya. Karena aku tahu ayahku. Dia bahkan menahan dirinya untuk tidak merugikan sekawanan semut. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa dia tidak akan mungkin melakukannya. Tapi kenyataannya, dia telah membunuh anaknya sendiri," kata Mirima sambil terisak. Gitmekten imtina ederdi. Kendi öz evladına kıydı. Bu bir cihan padişahının kararıydı. Rustem kemudian berkata, jika itu dilakukan oleh seorang raja dunia dan bukannya seorang ayah. Cihangir kahrolmuştur. Mirima kemudian memikirkan tentang Cihangir yang pasti hancur karena kematian Mustafa yang sangat disayanginya. Rustem pun berkata bahwa ia juga dalam kesulitan sekarang karena semua orang menginginkan kepalanya dan semua orang menyalahkan dirinya untuk kematian Mustafa. Bu meseleden bizi meşil tutuyorlar zira. Sen o mektubu yazmasaydın bunların hiçbiri olmayacak. Mirima pun merasa bersalah dan berkata, jika saja aku tidak mengambil segel itu, dan jika saja kau tidak menulis surat palsu itu, maka ini semua tidak akan terjadi. Rustem kemudian menarik Mirima dalam pelukannya untuk menenangkan Mirima. Çarşı fokur fokur kaynıyor sultanım. Di ruangan Hurrem, Sumbul kemudian datang ke istana untuk menemui Hurrem Sultan dan mengatakan tentang apa yang terjadi di luar istana, bahwa semua orang telah membicarakan eksekusi Mustafa. Dönmüş kana susamışlar. Hurrem pun menjawab, yang terpenting adalah mengontrol mereka untuk tetap menjaga perdamaian. Sumbul juga mengatakan kepada Hurrem bahwa orang-orang menyalahkan dirinya dan juga Rustem atas kematian Pangeran Mustafa sehingga menginginkan kematian kalian berdua. Para Janisari juga menginginkan untuk menempatkan Pangeran Mehmet menduduki tahta. Zaten Mehmet'i tahta geçirelim diye ortalığı velveleye. Böyle konuşanları ciddi. Hurrem pun berkata bahwa hal itu sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan hal ini agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan esok hari. Yılların üzerinde durmalıyım ki sonradan başımız ağrımasın. Fahriye, bana kağıt mürekkep. Hurrem kemudian meminta Diana untuk mengambilkannya kertas. Hurrem berkata bahwa raja harus diberitahu tentang insiden ini dan bahwa mereka harus menjaga perdamaian karena tidak ada yang tahu kapan raja akan kembali dari kampanye. Zaman dönecek. Di Amasya, keluarga Pangeran Mustafa telah bersiap untuk meninggalkan istana Amasya menuju ke Bursa, di mana Pangeran Mustafa akan dimakamkan. Yusuf'a dikkat et. Mirunisa dan Mahidevran mengucapkan perpisahan kepada Yahya. Mirunisa meminta Yahya untuk menjaga Yusuf. Yahya meminta Mirunisa untuk tidak khawatir. Hakkını helal et. Taşlı çalı. Yoldaşıydı. Mahi juga mendekati Yahya dan berkata, maafkan untuk kesalahanku yang pernah aku lakukan kepadamu, karena kamu adalah teman terdekat Mustafaku. Yahya berkata kalau dirinya lah yang seharusnya meminta maaf, karena tidak bisa melindungi Pangeran Mustafa. Aku tidak mampu mencegahnya. Aku tidak mampu melindungi pangeran kita, kata Yahya dengan penuh penyesalan. Sultanım, bağışlayın beni. Koruyamadım. Kaderimiz böyle. Mahi tidak menyalahkan Yahya. Sebaliknya ia berkata kalau inilah takdir dari mereka. Sebelum naik ke dalam kereta, Mahi dan Mirunisa melihat kembali ke arah istana yang akan mereka tinggalkan. Banyak kenangan indah di sana. Öyleymiş. Kereta yang membawa Mahidevran dan rombongan berjalan keluar istana.
Yahya kemudian masuk ke dalam istana. Mahidevran dan Meirunisa melihat keluar jendela dan melihat ada banyak penduduk yang mendukung Pangeran Mehmet. Saat ada dalam kereta, mereka mendengarkan teriakan para penduduk yang menyerukan panjang umur bagi Pangeran Mehmet. Mahi pun tersenyum, kemudian memeluk dan mencium Pangeran Mehmet. Yahya kemudian masuk ke ruangan kerja Mustafa yang telah kosong. Ia melihat ke sekitarnya. Ia berkata-kata dalam hatinya, Medet, helalileri aldı. Mustafa Hanı. Bozuldu divanı. bagian dari dunia ini telah hancur. Algojo kematian telah merenggut nyawa Mustafa. Matahari keindahannya telah hilang. Rumah ini telah dihancurkan. Felek o canibe döndürdü. Yalancının kuru bühtanı. Bugzıp yaktı narı hicranı. Dia tidak melakukan pembunuhan seperti orang-orang tiran itu, yang akhirnya kini tenggelam dalam banjir musibah dan rakyatnya juga terpuruk. Aku sangat berharap tidak menjalani petualangan ini. Sangat memilukan, mataku tidak sanggup melihatnya. Cinayet etmedi cani gibi ağlaya dağıldı erkanı. Bu macerayı gözüm. Yazıklar ana. Yahya kemudian duduk di sofa lalu menangis. Hurrem Sultan menuju ruangan raja di mana Bayezid ada di sana. Ia berpapasan dengan Sokulu. Hurrem kemudian bertanya kepadanya bagaimana keadaan Bayezid. Sultanım. Gelirler. Şehzade Mustafa. Sokulu pun menjelaskan jika Bayezid sangat marah. Kematian Pangeran Mustafa memberikan duka mendalam kepadanya. Dia bermaksud datang ke Bursa untuk menghadiri pemakaman Pangeran Mustafa. Sokulu meminta Hurrem untuk mencegah kepergian Bayezid karena itu akan sangat berbahaya untuk keselamatannya. Benim için Bursa'ya gitmeyi kafalarına koymuşlar sultanım. Bu yolculuk çok tehlikeli. Hele ki böyle bir vaziyet. Nurbanu. Hünkârımız Şehzade Mustafa. Sementara di Manisa, Nurbanu menerima surat dari Pangeran Selim. Dalam suratnya, Selim menulis, apa yang ditunggu telah terjadi Nurbanu. Ayah kita memerintahkan untuk mengeksekusi Pangeran Mustafa. Aku bisa merasakan diriku satu langkah mendekati tahta. Pesaingku yang terkuat kini tidak ada lagi dan aku merasa tenang. Tapi apakah aku bahagia? Aku tidak punya jawaban untuk itu. Jawabannya adalah bahwa suara hati nuraniku menekan segalanya hingga aku tidak bisa menemukan dan mendengarkan apapun. Apa yang sebenarnya aku rasakan. Halin cevabı bende yok. Kendimi dinlemek bir şey duyamıyorum. Kemudian pintu pun diketuk. Canveda datang membawakan susu panas dan mengatakan jika susu itu bisa membantunya mengatasi kesulitan tidurnya. Hiçbir şey kâr etmez Canfeda. Sevinmeniz, bayram etmeniz gerekmez. Nurbanu kemudian menjawab jika tidak ada yang bisa membantunya. Canveda kemudian menjawab, mengapa dia tampak seperti itu? Bukankah seharusnya dia bahagia atas kematian Pangeran Mustafa? Nurbanu kemudian menggeleng, menandakan kalau ia juga bersedih. Dengan berkaca-kaca dia memandang ke arah Murad yang tertidur pulas. Dia memikirkan tentang kematian Pangeran Mustafa dan bagaimana ia diperintahkan untuk dieksekusi. Şehzade Mustafa'nın ölümünü düşünüyorum. Ölüme giden o yolu tahayyül ediyorum. Hiç kimse böyle... Nurbanu mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang layak dengan kematian semacam itu.
Canveda pun hanya diam saja. Ölüm hak etmiyor. Gitmek de nereden çıktı? Ahli ortalığın alev almasına kafi. Kembali ke Hurrem. Hurrem menemui Bayezid dan mengingatkannya tentang keributan di luar karena kematian Pangeran Mustafa. Dia melarang Bayezid untuk pergi ke Bursa dan tidak mengizinkannya untuk pergi. Müsaadem yok. Zinhar yola çıkamaz. Bırakın. En azından Bayezid kemudian berkata, "Aku tidak membutuhkan izin dari Anda, Ibu. Tinggalkan aku. Biarkan aku sendiri dengan rasa sakit ini dan melaksanakan kewajibanku untuk saudaraku." Mustafa abime karşı son vazifemi yerine getireyim. Ben yalnızca doğru bildiğim. Melihat anaknya yang keras kepala, Hurrem kemudian berkata, "Aku hanya melakukan apa yang aku tahu dan menurutku benar. Aku bukanlah orang yang membunuh Mustafa. Jangan mencari orang bersalah di bawah atap ini." Şey yaptım. Doğru bildiğim şeyi söyledim. Bu benim altında arama. Onu ölüme götüren kendi gurur Hal yang membawanya ke kematian adalah ambisinya sendiri. hırsıydı. Beni Tidak ingin berdebat dengan ibunya, Bayezid berbalik dan meminta ibunya untuk meninggalkannya sendiri. Hurrem pun lalu pergi. yalnız bırakın. Hürrem Sultanımız yollamışlar. Di tempat lain, Raja menerima surat dari Lukmanaga. Surat itu dikirimkan oleh Hurrem Sultan. Çekilebilirsin. Raja kemudian meminta Lukman untuk meninggalkannya. Sultan, matahari kebanggaanku. Aku tidak memiliki satu kata untuk menggambarkan rasa sakitmu. Tapi aku tahu kamu telah melakukan langkah yang tepat. Seorang pangeran yang melakukan pemberontakan tidak selayaknya mendapatkan pengampunan. Ki en doğrusunu yaptınız. Mazhar olamazdı. O bir kötü tohumdu. Dia adalah benih buruk dan kamu telah mengambil dan membuangnya. Hünkârım, canımın canı. Sultan, kehidupan jiwaku. Sebenarnya aku tidak ingin menuliskan hal ini ketika kamu masih berduka. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Aku ingin memberitahukan beberapa insiden yang terjadi di ibu kota. Mereka yang ingin menyebabkan perselisihan mengelilingi kota dan aku takut kalau semakin lama akan menjadi pemberontakan. Aku mendengar ada pengkhianat yang mengatakan bahwa mereka akan menempatkan anak Pangeran Mustafa, yaitu Pangeran Mehmet, untuk menduduki tahta. Beden hadiseler vuku buluyor. Bilerek ortalığı toza dumana katmak isteyenler isyana dönüşmesinden korkarım. Ve Mehmet'i tahta çıkarmayı dahi akıl eden densizlerin Aku takut mereka memanfaatkan pangeran untuk kepentingan mereka sendiri. Jika kamu tidak segera melakukan pencegahan dengan cepat, maka yang aku takutkan akan benar-benar terjadi. hainler şehzadeyi kendi çıkarları için kullanabilir. Almazsanız işler çığırından çıkabilir. Cam gündür. Kulunuz Satu-satunya hal yang membuatku bahagia adalah saat aku bersatu dengan kamu kembali. Budakmu, Hurrem. cariyeniz Hürrem. Di pemakaman Pangeran Mustafa di Bursa, Mahidevran telah tiba di Bursa. Ia pun turun dari keretanya dan berjalan pelan menuju mayat putranya. Mahi mendekati keranda Mustafa dan memegang wajah putranya sambil berkata, "Mustafa, singaku yang tidak bersalah. Bagaimana mereka mengambil hidupmu?" Mustafa. Masum günahsız yaydılar sana. Ne aldılar canım? Apakah mereka merasa damai ketika telah berhasil membunuhmu? Anakku, bangunlah, bangunlah dan berdirilah.
Di sini bukanlah tempatmu. Apa yang aku lakukan tanpa dirimu? Aku tidak punya siapapun. Kalk oğlum. Senin yerin burası değil. Sensiz ne yaparım ben? Senden başka kimim var ki? Bayezid pun tiba di sana bersama Mustafa Lala. Ia pun melihat ratapan Mahi dan merasakan kesedihan. Rupanya Bayezid tetap pergi ke bursa meskipun Hurrem tidak mengizinkannya. Aç gözlerini Mustafa'm. Mahi kembali berkata, "Mustafa, buka matamu, buka matamu," teriak Mahi memilukan. Fidan Hatu mencoba menenangkan Mahidevran yang histeris. Senin ne işin var burada? Hangi yüzle? Ketika melihat Bayezid, Mahidevran menjadi marah. Ia mendorong Bayezid berkali-kali dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa kamu begitu berani datang kemari? Kamu dan ibumu telah menumpahkan darah. Apakah itu belum cukup? Apalagi yang kamu inginkan?" teriak Mahidevran kepada Bayezid. Doymadınız mı kana? Daha ne istiyorsunuz? Benim de canım yok. Bayezid kemudian menjawab, "Sultanah, aku juga sangat sakit dengan kepergiannya. Bagian jiwaku telah diambil dari diriku. Jika aku tahu, aku tidak akan membiarkannya untuk pergi." Benim de canım yanıyor sultanım. Bilseydim gitmesine müsaade et. Senin de suçun. Onu sana emanet. Mahi kembali mendorong Bayezid dan berkata, "Kau juga telah bersalah. Kau telah gagal menyembunyikan rahasia yang dia percayakan kepadamu. Dan sekarang kamu datang ke sini dan berkata jika kamu tidak berdosa." Karşıma geçmiş günahsızım mı diyorsun? Allah günahım yok. Bayezid kemudian menjawab, "Tuhanlah saksiku, kalau aku tidak melakukan apapun. Rasa sakit yang kamu rasakan sama seperti rasa sakit yang aku rasakan." Mahi berkata, "Kamu adalah anak dari Hurrem, maka dari itu kamu akan menanggung dosa ini seumur hidupmu." Mahi kemudian berlalu pergi dari hadapan Bayezid. Günah vebali ömrün boyunca taşıyacaksın. Mirunisa masih menangis di dekat keranda Mustafa. Fidan lalu datang dan menariknya untuk pergi. Bayezid kemudian berjalan mendekat ke arah mayat Mustafa. Bayezid hanya terdiam memandangi wajah kakaknya. Air mata menetes dari pelupuk matanya. Bayezid sendiri memasukkan mayat kakaknya ke dalam liang lahat yang telah disiapkan. Orang-orang yang berada di sekitar kuburan kemudian berdoa. Setelah selesai berdoa, Bayezid kemudian mengambil sekop dan memasukkan tanah ke dalam liang kubur Mustafa.